Raja Bleh Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Raja Bleh Channel. Untuk pertemuan kali ini kita akan mengulas atau sinau bareng yaitu tentang mitos dari bunga sakti, bunga wijaya kusuma. Inilah tanaman yang kerap menjadi koleksi generasi orang tua dan kakek nenek kita. Tanaman yang berasal dari Meksiko ini cocok untuk mereka yang sabar dalam penantian waktunya. Ia mekar di tengah malam di waktu tertentu. Tanaman yang punya julukan Ratu Malam tersebut memiliki bentuk yang unik. Hal ini bisa terlihat dari beberapa hal, seperti tulang daunnya yang menyerupai kerangka ikan dan juga daunnya yang berbentuk zigzag. Selain itu, bentuk daunnya yang zigzag tersebut memiliki tekstur yang tebal serta bergerigi, yang membuat bunga wijaya kusuma ini semakin sedap untuk dipandang. Namun, di balik keindahannya, tanaman beriklim tropis ini punya banyak mitos yang seringkali disangkut pautkan dengan hal mistis. Tenang guys, gak perlu penasaran dengan mitos mengenai tanaman yang bunganya jarang mekar ini. Berikut 5 mitos mengenai bunga wijaya kusuma. 1. Bunga para raja dan ratu. Bunga yang memiliki nama ilmiah Epiphyllum anguliger ini disebut-sebut sebagai bunga kesukaan para raja dan ratu pada zaman dahulu. Warna serta kelopak yang cantik menjadi alasan mengapa para raja dan ratu menyukai bunga yang hanya bermekaran di malam hari ini. Pada zaman kerajaan dahulu, bunga wijaya kusuma juga cukup sulit ditemukan. Alhasil, kerajaan yang memiliki bunga wijaya kusuma di dalam istananya disebut-sebut sebagai sebuah kerajaan yang makmur. Bunga wijaya kusuma ini juga menjadi salah satu pilihan kado romantis yang bisa diberikan raja kepada ratu. Selain karena kelangkaannya, perjuangan raja yang harus masuk ke dalam hutan bersama pengawalnya untuk mencari bunga wijaya kusuma juga menjadi alasan kenapa bunga ini tergolong kado yang romantis. 2. Tanaman kesayangan Ratu Pantai Selatan. Bunga wijaya kusuma juga dianggap sebagai tanaman kesayangan Nyi Roro Kidul. Asumsi ini ada lantaran kepercayaan masyarakat Jawa yang menganggap bunga wijaya kusuma diciptakan khusus sebagai sesajen untuk si penguasa pantai selatan tersebut. Ada juga satu mitos gaib mengenai bunga ini yang cukup santer beredar di daerah Cilacap, Jawa Tengah. Masyarakat sana mempercayai bahwa bunga wijaya kusuma merupakan anak dari seorang perempuan yang terjun ke dalam lautan dan kemudian menikah dengan makhluk gaib. Anak dari keduanya disebut-sebut mengalami kecacatan dan berbentuk bunga yang sampai saat ini dikenal sebagai bunga wijaya kusuma. 3. Membawa rezeki. Bunga yang hanya mekar di malam hari ini juga dipercayai bisa membawa kelimpahan rezeki bagi yang memeliharanya. Mitos yang satu ini didasari dari makna nama wijaya kusuma sendiri. Bagi orang Jawa, wijaya berarti kemenangan, sedangkan kusuma bermakna tegak. Dari dua arti kata tersebut, maka wijaya kusuma berarti kemenangan mutlak yang dipunyai seorang raja. 4. Dianggap sebagai tanaman Indonesia. Banyak yang mengira bunga wijaya kusuma merupakan tanaman endemik Indonesia. Namun, nyatanya bunga ini berasal dari Meksiko, Amerika Utara. Bunga yang mampu bertahan di suhu tinggi ini pun bisa masuk ke Indonesia lantaran dibawa oleh para pedagang Tiongkok yang masuk melalui jalur laut di zaman Kerajaan Majapahit.
5. Mengangkat derajat seseorang. Selain bisa mendatangkan rezeki, bunga wijaya kusuma dipercayai juga mampu mengangkat derajat bagi orang yang memeliharanya. Mitos ini beredar lantaran kepercayaan sebelumnya yang menganggap wijaya kusuma sebagai bunga para raja dan ratu. Wijaya kusuma, ratu malang pembawa berkah raja-raja Jawa, yang menjadikan wijaya kusuma langka bukan karena tanamannya sulit didapat, tetapi kesempatan untuk menyaksikan bunga ini mekar yang langka. Saking langkanya, sampai berkembang mitos siapapun yang bisa mendapatkan bunga wijaya kusuma mekar akan mendapat keberuntungan. Karena itulah tanaman ini diberi nama wijaya kusuma, artinya bunga kejayaan. Hanya mekar semalam, bunga wijaya kusuma sebenarnya cukup mudah tumbuh. Namun tanaman ini tak selalu berbunga. Wijaya kusuma butuh iklim, kesuburan tanah, dan cara pemeliharaan yang tepat agar bisa menghasilkan bunga. Selain itu, wijaya kusuma hanya mekar setahun sekali. Biasanya bunga ini mekar pada malam hari. Begitu matahari terbit, bunganya layu dan menguncup kembali. Berkah raja-raja Jawa, menurut buku belajar spiritual bersama Gatin King General, bunga wijaya kusuma dianggap memiliki berkah oleh orang Jawa. Dalam pewayangan bunga ini disebut sebagai pusaka milik Batara Kresna, titisan Dewa Wisnu Sang pemelihara alam semesta. Dalam budaya keraton Yogyakarta dan Surakarta, calon raja yang baru diharuskan memetik bunga wijaya kusuma yang mekar sebelum naik tahta. Raja yang berhasil mendapatkannya diyakini akan membawa kejayaan bagi kerajaan yang dipimpin kelak. Ketika wijaya kusuma ini mekar di malam hari, keindahannya akan mempesona para penghuni kayangan untuk turun dan menyaksikannya. Entitas-entitas tersebut akan mengucapkan puja dan puji terhadap bunga wijaya kusuma. Hal inilah yang dipercaya akan mempengaruhi keberuntungan sang pemilik. Jika seseorang secara tidak sengaja ikut menyaksikan mekarnya, bunga wijaya kusuma di malam hari bermakna positif. Menurut kearifan lokal itu, menunjukkan bahwa dalam waktu dekat akan memperoleh banyak rezeki. Apa yang menjadi hajat dan tujuan pemiliknya akan segera terkabul jika menyaksikan mekarnya bunga wijaya kusuma. Pertanda baik dari alam semesta ini akan semakin kuat dan keras. Jika dalam satu pohon terdapat 7 buah bunga wijaya kusuma yang mekar. Dalam kitab Primbon, angka 7 adalah angka yang dianggap sakral. Makna di dalam angka 7 terdapat pertolongan atau pitulungan dari Sang Pencipta alam semesta. Jadi jika Anda menemukan kejadian ini, maka segeralah berdoa dan mengucap syukur. Karena bunga wijaya kusuma digunakan sebagai ritual pengangkatan raja, maka buah dari bunga ini juga dipercaya membawa keberuntungan dari sang pemiliknya. Para leluhur mempercayai seseorang yang memiliki bunga wijaya kusuma yang mekar dengan kelopak berjumlah 4 jadi perlambang orang tersebut akan mampu menjadi pemimpin yang baik. Bunga wijaya kusuma dengan kelopak 4 erat kaitannya dengan wahyu keprabon. Ini adalah suatu bentuk restu dari alam semesta yang dipercayakan kepada seseorang untuk menjadi pemimpin. Mampu memberikan energi positif bagi sekelilingnya jika kita meletakkan bunga wijaya kusuma di tempat yang tepat seperti di halaman depan rumah. Maka bunga ini akan menyerap energi negatif yang akan masuk ke rumah dan mengubahnya menjadi energi positif. Hal ini tentunya akan banyak mempengaruhi kehidupan orang-orang yang tinggal di dalam rumah tersebut. Dipercaya juga ketika bunga ini sedang berada di puncak mekarnya,
maka segala energi negatif yang ada di sekitar seperti santet dan guna-guna akan rontok dengan sendirinya. Energi positif dari bunga Wijaya Kusuma dapat meningkatkan kelancaran, usaha maupun keharmonisan dalam berumah tangga. Itulah rahasia dan keistimewaan bunga Wijaya Kusuma. Dengan mengetahui hal tersebut, kita jadi semakin paham betapa hebatnya dan maha kuasanya Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Di balik mitos yang lekat dengan Wijaya Kusuma, bunga ini juga kaya akan manfaat kesehatan, kandungan antimikroba, antioksidan, dan antiinflamasi di dalamnya membuat bunga ini mampu mengobati luka, menyembuhkan pendarahan, radang, jerawat, dan TBC. Demikianlah sinau barang kita untuk hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Ble Channel.